Kenapa saya tidak pakai influencer saja? Kenapa harus ada sosial medianya? Karena percayalah, rempong sekali setiap kenalan di setiap acara bilang, saya blogger, podcaster, semua yang baru nanti sebut semua. Jadi untuk menggabungkan semuanya, saya selalu memanggil dengan Papua Sosial Media Influencer karena ada banyak sekali unsur di dalamnya. Sebenarnya personal branding ini, teman-teman, dia punya beberapa keyword yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, dia punya keyword itu adalah dia merupakan proses untuk membentuk. Yang namanya proses dan membentuk berarti dia tidak cuma 1 hari 1 malam, dia tidak cuma hitungan jam, tapi dia berdurasi lama. Jadi sebenarnya personal branding ini dia merupakan proses untuk kita membentuk secara digital diri kita, aspek kita yang ingin kita tonjolkan, nilai-nilai yang pengen kita tonjolkan untuk menimbulkan persepsi positif dari masyarakat. Nah, teman-teman percaya apa tidak ini, masing-masing dari kita ini punya wujud diri yang berbeda. Saya percaya ada wujud secara offline-nya kita dan online-nya kita. Diri kita secara online mau kita representasikan seperti apa? Apakah kita mau dikenal sebagai anak Papua, misalnya saya, apakah saya ini mau dikenal sebagai anak Papua yang begitu aja deh, pokoknya ada Jenny Karai gitu aja, ya udah, atau mau jadi dikenal jadi anak Papua yang excellent di bidangnya. Saya mau teman-teman coba sebutkan kalau ada satu kata yang bisa merepresentasikan kamu punya diri dalam 5 tahun ke depan. Satu kata itu tuh merepresentasikan teman-teman punya mimpi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau membandingkan teman-teman punya Instagram atau sosial media yang sekarang, apakah kata itu sudah terrepresentasi? Sebenarnya personal branding ini punya teori banyak sekali, teman-teman. Yang pertama, kenapa sampai mau jadi influencer? Kenapa mau jadi orang yang bergerak di media digital? Pertama, teman-teman harus cek passionnya teman-teman itu apa. Passion ini adalah hal yang paling kita suka kerjakan. Bila perlu, kalau orang kasih gratis, kita ngiokan saja. Yang berikutnya adalah teman-teman mau dikenal seperti apa. Bagaimana teman-teman mau untuk orang lain tuh lihat kita orang. Kalau jadi influencer, kamu mau jadi influencer yang mana? Yang suka unboxing saja kah? Atau mau jadi influencer yang punya social movement misalnya? Apakah kita mau jadi orang yang mau modelnya down to earth, atau kita mau tipikal orang yang, pokoknya dia terbang-terbang terus, jangan-jangan dia swangi, dia mau terbang-terbang terus, dia tidak pernah ditemukan. Berikutnya, lihat kembali teman-teman punya audiens, siapa yang ingin kita orang tuju, karena audiens itu penting. Kalau teman-teman punya audiens adalah anak-anak milenial, dan milenial di satu daerah tertentu, pasti bentuk konten dan bahasanya itu akan mengikuti audiens yang dituju. Misalnya kalau audiensnya anak-anak Papua, otomatis anak-anak Papua lebih familiar dengan logat Papua. Tapi kalau dialek Papua dikasih masuk ke dalam teman-teman yang berbudaya Jawa, pasti agak sedikit selenge. Apa nanti pasti ada ini dong bicara apa? Kalau kontennya buat ibu-ibu nih harus dirangekan lagi usianya berapa. Yang mereka paling suka nih apa? TikTok kah? Dong suka Instagram kah? Atau dong suka yang merenung-merenung kah? Atau mau bagaimana? Dan yang berikutnya adalah build your online presence. Kau harus buat kau punya jejak digital. Bahwa kalau orang googling Jenny Karai, itu akan gampang ditemukan dan diidentifikasi. Jadi jangan sampai dorang cek Jenny Karai ini siapa, tidak ditemukan di situs pencarian Google. Aduh, mama mia. Bagaimana kita mau membangun kita punya korporat atau kita punya diri kalau kita tuh punya jejak digital itu tidak ada. Contoh jejak digital nih, teman-teman bisa merepresentasikan dari logo, ada official website. Kuncinya adalah build your online presence nih untuk membangun kita punya kredibilitas. Yang berikutnya adalah improvisasi.
Ketika teman-teman buat konten di media sosial, otomatis kan ada yang jumlah like-nya sedikit, ada yang komennya banyak. Nah, ini teman-teman bisa lihat, bisa nilai mana sih yang lebih atraktif. Jadi improvisasi ini lebih kepada proses learning by doing. Nah, ini saya punya pengalaman, teman-teman. Saya tuh desain quotes bagus-bagus, like-nya sedikit. Tapi pas waktu desain quotes cuma pakai template Twitter, banyak sekali yang share. Dari situ saya belajar, oh berarti audiensnya saya ini lebih suka yang kayak tweetgram begitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh nanti akan muncul ketika teman-teman berimprovisasi, memodifikasi teman-teman punya konten. Nah, terima kasih teman-teman, saya punya waktu, saya punya pemaparan sudah selesai, dan saya akan sangat senang sekali kalau saya bisa dengar teman-teman punya suara yang manis-manis, cantik-cantik, ganteng-ganteng untuk mulai bertanya dan berbagi dan berkonsultasi. Silakan.